Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan perlindungan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Alimia, absen 29 dari rombel A19 IK. Di video kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik Quran, hadis dan juga fikih. Jadi sigat nahi atau lafaz nahi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi, seperti pada lafaz wala taqrabu di surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati az-zina, yaitu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Yang kedua yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh la nafi, seperti pada lafaz la yamassuhu di surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi kalau la nafi itu yang artinya tidak, kalau la nahi itu artinya yaitu janganlah. Sigat yang ketiga yaitu lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah untuk meninggalkannya, seperti pada lafaz hurrimat di surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Jadi di surat Al-Isra ini terdapat la nahi di kata wala taqrabu, yaitu masuk kata fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi. Bunyi dari surat Al-Isra sendiri yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La nahi pada surat Al-Isra sendiri di lafaz wala taqrabu, yang artinya dan janganlah kamu mendekati az-zina, yaitu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Jadi kaidah pertama dari amr yaitu al-aslu fil amri lil wujubi. Pada asalnya amr menunjukkan pada kewajiban. Jadi menurut dalil akal, jika siapapun yang melanggar suatu perintah itu dinamakan ingkar. Dan menurut nakal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 63, maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Pembagian di kaidah pertama ini, yang pertama yaitu nadab, yang artinya anjuran atau kesunahan, seperti di firman Allah surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka hendaklah kamu membuat perjanjian pada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Yang kedua yaitu al-irsyad, yang artinya membimbing atau memberi petunjuk, seperti di surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dan yang ketiga yaitu ibahah, yang artinya dapat dilakukan dan boleh jika ditinggalkan,
seperti di surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan yang selanjutnya yaitu dari Al-Quran hadis bahwa di surat An-Nahl ayat 114 terdapat sebab qarinah yaitu imtinan. Jadi imtinan sendiri yaitu menyebut nikmat. Seperti di surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari ayat tersebut sudah dipaparkan bahwa nikmat-nikmat Allah banyak sekali, seperti telah diberikan rezeki yang halal lagi pula baik. Nah, kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, jika kita memang menganggap dan menyembah kepada Allah. Dalam usul fikih terdapat kaidah am. Nah, kaidah am tersebut antara lain yang pertama yaitu al-umumu la yatasawwaru fil ahkami. Jadi keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya dari kaidah ini adalah bahwa di lafaz am masih terdapat sifat atau makna yang masih global atau masih umum. Nah, contohnya itu seperti di surat Hud ayat 6. Kaidah yang kedua yaitu al-mafhumu lahu umumun, yang artinya makna yang tersirat atau mafhum masih berbentuk umum. Jadi maksud kaidah ini adalah jika bahwasanya masih ada makna yang tersirat atau mafhum itu masih berbentuk umum, maksudnya masih belum jelas dan pasti apa sih makna yang tersirat aslinya gitu. Jadi masih berbentuk umum. Seperti contohnya di surat Al-Isra ayat 23. Kaidah yang ketiga yaitu al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin, yaitu yang artinya bahwasanya jika orang memerintahkan sesuatu, maka orang tersebut juga masuk dalam perintah tersebut. Contohnya itu seperti apabila seorang guru memerintahkan muridnya untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat, maka dalam kaidah ini guru juga harus melaksanakan perintah tersebut, yaitu dengan datang tepat waktu. Kaidah yang keempat yaitu al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang artinya pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz dan bukan dari kekhususan sebab. Contohnya itu seperti Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hukumnya air laut. Jadi hukumnya air laut itu suci dan mensucikan, serta bangkai yang dalamnya itu halal. Bunyi surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu minta kepada mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Pada ayat itu terdapat perkataan yang mafhum atau tersirat, yaitu di dalam perkataan yaitu yang bisa bermaksud mencaci, menghina, atau memaki, serta berkata kotor. Selanjutnya yaitu mafhum mukhalaf. Mafhum mukhalaf dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan. Hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat tersebut tidak menyertainya. Seperti pada contoh surah An-Nisa ayat 25. Yang kedua yaitu mafhum dengan goyah, yaitu berlakunya hukum sampai pada batas waktu tertentu. Apabila batas tersebut sudah berlalu, maka kebalikan hukum akan berlaku, sesuai pada contoh surat Al-Baqarah ayat 187. Yang ketiga yaitu mafhum dengan syahad, yaitu berlakunya kebalikan hukum
yang berkaitan dengan syarat apabila syarat tersebut tidak terdapat padanya, seperti pada surat An-Nisa ayat 4. Yang keempat yaitu mafhum adat atau bilangan, yaitu berlakunya kebalikan hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu dari jumlah yang kurang maupun yang lebih. Contohnya yaitu di surat An-Nur ayat 4. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mafhum laqab atau gelar, yaitu mafhum yang menyatakan nama diri atau sifat, seperti Ali, Jawa, dan Jakarta maupun sebagainya. Lalu juga mafhum yang menyatakan kata sifat, seperti pembunuh, pencuri, dan sebagainya. Di mafhum laqab ini tetap berlaku hukum bagi nama yang disebutkan, namun akan berlaku kebalikan hukum bagi yang lain yang disebutkan. Bunyi surah An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a wajaliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menuduh wanita baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah orang yang menuduh itu dengan 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian yang mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah menuduh orang baik-baik berbuat zina yaitu dengan mendapatkan hukuman 80 kali dera. Mafhumnya, bagi hukuman orang yang menuduh orang baik berbuat zina itu tidak boleh lebih maupun kurang dari 80 kali dera.